Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita tetap menaati peraturan pemerintah yaitu social distancing. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 9 Manajemen Pemasaran Lanjutan akan membahas materi mengenai mengelola komunikasi pribadi yang terdiri dari pertama, pemasaran langsung, yang kedua, pemasaran interaktif, yang ketiga, berita dari mulut ke mulut, dan yang keempat, penjualan personal. Namun, sebelum kami masuk ke dalam pemahaman materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Saya Preslitisha Dewinta Prihatna, kemudian Elma Otto Biantong, Rizda Putih, Desembur Patanduk, Alang Dama, Nolbi Rombe, dan yang terakhir Kevin Teteng Sarung Allo. Berikut ini pemaparan materi dari kami melalui video. Semoga ibu dan teman-teman dapat memahami materi yang kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah proses penyebaran informasi perusahaan dan apa yang hendak ditawarkan pada pasar sasaran, serta menjalankan aktivitas pemasaran yang berusaha mempengaruhi untuk dapat menarik minat konsumen. Jadi, perusahaan dituntut harus dapat mengomunikasikan produknya agar dapat meyakinkan konsumen. Komunikasi pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu pemasaran massal dan pemasaran pribadi. Di sini kami akan menjelaskan pemasaran pribadi secara lebih spesifik yang menjadi salah satu hal penting karena kita berinteraksi langsung dengan masyarakat. Bagian komunikasi pribadi yang pertama yaitu pemasaran langsung. Apa itu pemasaran langsung? Pemasaran langsung atau direct marketing adalah salah satu metode penjualan yang menggunakan media pemasaran langsung tanpa adanya pihak yang menjadi perantara pemasaran dalam kegiatan transaksi jual beli atau tawar-menawar suatu produk atau jasa. Bentuk-bentuk dari direct marketing antara lain personal selling, telemarketing, direct mail, dan lain sebagainya. Penjelasan dari bentuk-bentuk direct marketing ini akan dijelaskan pada menit-menit selanjutnya. Manfaat pemasaran langsung. Yang pertama, pemasaran langsung ini memungkinkan pengujian media pemasaran yang berfungsi untuk menentukan metode yang paling efektif dan hemat bagi para penjual. Yang kedua, dapat mempersonalisasikan pesan. Yang ketiga, dapat membangun hubungan yang berkelanjutan dengan para pelanggan. Yang keempat, dapat menjangkau calon pelanggan yang lebih prospektif. Yang kelima, strategi pemasar langsung ini kurang dapat dilihat oleh para pesaing. Yang keenam, kegiatan belanja menjadi lebih mudah karena bisa dilakukan di rumah dan hemat waktu. Dan yang terakhir yaitu pelanggan bisa memilih barang sesuai dengan jenis kebutuhan mereka dan dapat melihat harga melalui katalog atau di website. Lalu manfaat pemasaran langsung bagi perusahaan yang pertama, menghasilkan petunjuk dari calon pelanggan. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan para pelanggan. Yang ketiga, mendidik dan menginformasikan pelanggan. Yang keempat, mengingatkan pelanggan tentang penawaran. Dan yang terakhir, memperkuat keputusan pembelian. Nah, setelah mengetahui hal-hal mengenai pemasaran langsung, lalu bagaimana membentuk kampanye yang efektif? Caranya yang pertama, Anda harus menetapkan tujuan, kemudian memilih elemen penawaran, dan memilih pasar sasaran dan prospek. Kemudian menguji elemen tersebut dan ukur keberhasilan kampanye. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai saluran-saluran yang ada di pemasaran langsung. Yang pertama, personal selling. Personal selling merupakan salah satu contoh pemasaran langsung di mana memasarkan produk dengan cara bertatap muka langsung dengan calon pembeli. Yang kedua, telemarketing.
Telemarketing salah satu kegiatan memasarkan produk dengan cara memanfaatkan media telepon serta media komunikasi suara lainnya untuk memasarkan produk mereka. Yang ketiga, direct mail marketing. Direct mail marketing merupakan salah satu pemasaran langsung dengan cara mengirimkan beberapa sampel produk, penawaran produk, serta brosur yang menarik kepada calon pelanggan. Yang keempat, katalog marketing. Katalog marketing merupakan salah satu contoh pemasaran langsung di mana katalog akan dikirimkan ke target pasar serta target-target yang berada di lainan tempat. Yang kelima yaitu online marketing. Online marketing merupakan salah satu pemasaran langsung karena memasarkan produknya lewat media sosial yang dipromosikan secara langsung. Kemudian keenam yaitu television marketing. Television marketing merupakan salah satu pemasaran langsung karena memanfaatkan televisi serta radio. Contohnya seperti saat kita sedang menonton televisi, kita pasti akan sering melihat iklan-iklan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari media pemasaran langsung lewat television marketing. Yang terakhir yaitu kios marketing. Kios marketing merupakan salah satu media pemasaran langsung yang berbasis online serta modern yang dimana mesin akan mengirimkan produk kepada produsen. Selanjutnya yaitu masalah publik serta etika dalam pemasaran langsung. Pemasar langsung dan pelanggannya seringkali memiliki hubungan yang baik. Meskipun demikian, tidak jarang pelanggannya seringkali dapat merasakan kerugian. Berikut kerugiannya yaitu kejengkelan. Tidak banyak pemasar langsung yang mendapatkan tawaran, namun mereka sering melakukan penjualan paksa. Yang kedua, ketidakadilan. Seringkali pemasar langsung memanfaatkan orang yang impulsif atau orang yang tidak mengerti betul terhadap produk mereka. Contohnya seperti orang yang lanjut usia. Kemudian yang ketiga yaitu penipuan dan pemalsuan. Seringkali pemasar langsung menuliskan keterangan-keterangan produk mereka tidak sesuai dengan apa yang faktanya. Contohnya seperti saat di iklan mereka sering melebih-lebihkan ukuran produk. Yang terakhir yaitu serangan terhadap privasi. Kritikus mengkhawatirkan pemasar langsung yang banyak mengetahui tentang kepribadian konsumen seringkali memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk kepentingan yang tidak jujur. Nah, selain dari pemasaran langsung mengenai materi tentang mengelola komunikasi pribadi, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pemasaran interaktif. Jadi, menurut Kotler dan Keller, pemasaran interaktif merupakan suatu kegiatan yang bersifat online dan program yang bertujuan untuk mempengaruhi para konsumen baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan untuk membangun citra serta menjual produk. Nah, dari definisi tersebut kita dapat simpulkan bahwa pemasaran interaktif merupakan suatu alat promosi secara online dengan tujuan untuk mempertahankan hubungan baik dengan para konsumen dan untuk mendistribusikan barang dan jasa. Pemasaran interaktif ini memiliki kelebihan dan kelemahannya juga, teman-teman. Apa aja sih kelebihan dan kelemahannya itu? Yang pertama kita akan bahas yaitu kelebihan dari pemasaran interaktif. Kelebihan yang pertama yaitu mengukur respon dengan cepat, kemudian yang kedua penempatan konstekstual, kemudian yang ketiga yaitu pemasaran interaktif sangat efektif menjangkau masyarakat sepanjang hari. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu kekurangan dari pemasaran interaktif. Kekurangan yang pertama yaitu pengiklan kehilangan kendali atas apa yang dilakukan oleh para konsumen dengan pesan online. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu perusahaan akan lebih memilih bentuk pemasaran interaktif yang paling efektif biaya dalam tujuan komunikasi dan penjualan. Jadi dari beberapa contoh pemasaran interaktif kami mengambil 5 contoh yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama situs web, kemudian iklan pencari, kemudian microsite, kemudian email, dan yang terakhir yaitu iklan pemberi sponsor. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang situs web. Saat kita merancang suatu situs web, situs tersebut dapat dikatakan baik bila mencerminkan sejarah, tujuan, produk dan visi.
Adapun 7 elemen desain kunci situs web yang efektif atau yang dapat dikenal dengan istilah 7C, yaitu yang pertama konteks, yakni tata letak. Kemudian konten dapat berupa teks, gambar maupun suara. Kemudian community atau komunikasi antara pengguna. Kemudian customization atau penyesuaian pelanggan. Kemudian communication, yakni komunikasi dua arah. Kemudian connection, yaitu hubungan antara situs dengan situs yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu commerce, yakni transaksi komersial. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana pengunjung menilai suatu kinerja situs berdasarkan kemudahan penggunaan dan daya tarik fisik. Ya, jadi pengunjung atau pengguna suatu situs web terlebih dahulu akan menilai suatu situs web tersebut sebelum mereka memutuskan untuk menggunakannya. Adapun kemudahan penggunaan yang dinilai oleh pengunjung, yaitu yang pertama, situs tersebut mudah untuk diunduh. Kemudian halaman yang pertama mudah untuk dimengerti. Dan yang ketiga, mudah pindah ke halaman berikutnya. Dan yang terakhir yaitu situs web juga harus peka terhadap keamanan dan masalah perlindungan privasi konsumen. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam materi iklan pencari. Iklan pencari adalah iklan yang muncul ketika kita mencari sesuatu di mesin pencari. Iklan pencari terdiri dari iklan pencarian berbayar atau paid share dan iklan berbayar per klik atau pay per click. Pencarian berbayar atau paid share adalah metode pemasaran mesin pencari yang sangat penting. Pengiklan dapat menempati kata kunci tertentu dalam kampanye iklan dan memasang iklan yang mengarahkan pengguna ke penawarannya yang sesuai. Yang ditampilkan untuk kata kunci ini, dia dapat menetapkan anggaran tertentu yang harus dibayar berdasarkan tingkat klik, beberapa kali halaman dikunjungi atau pembelian. Tujuan penelusuran berbayar adalah meningkatkan rasio konversi, yaitu mencapai tingkat pengembalian atas nilai investasi per klik tertinggi. Salah satu aspek istimewanya adalah aktivitas pengguna bisa diukur melalui penelusuran berbayar. Hal ini memungkinkan untuk menetapkan anggaran iklan tertentu untuk kata kunci tertentu sehubungan dengan item yang terjual, yaitu penjualan. Untuk memantau angka ini, kata kunci dalam pencarian berbayar Google diberikan faktor kualitas tertentu. Iklan berbayar per klik, pay per click, merupakan sebuah model di mana iklan yang diklik akan dibayar oleh pemasang iklan. Contoh paling populer dari pay per click adalah Google Ads. Mari kita buat sebuah contoh kasus. Anda dapat memasang iklan di Google Ads dengan keyword spesifik untuk dicari oleh pengguna. Iklan yang Anda pasang akan muncul di jajaran teratas. Kemudian seperti namanya pay per click, jika pengguna mengklik iklan tersebut dan kemudian pengguna tadi dikirim ke website Anda, maka klik tersebut akan Anda bayar. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi microsite. Situs mikro adalah daerah terbatas di web yang dikelola dan dibayar oleh pengiklan atau perusahaan luar. Contohnya penjualan sepatu. Microsite atau lebih dikenal dengan istilah mini website atau landing page adalah halaman website tersendiri atau bagian kecil dari halaman website yang memiliki tujuan yang berbeda dari website tempelannya. Perbedaan microsite dan website induknya adalah microsite bisa ditujukan untuk tujuan khusus dan memiliki konten yang sedikit, sedangkan website induknya menyajikan informasi secara lengkap. Microsite lebih sering digunakan untuk tujuan komersial seperti penawaran produk, jasa, dan pay per click, serta spesifik menampilkan sebuah pesan tertentu. Microsite sendiri lebih fokus pada fungsi konten di dalamnya sebagai alat promosi, branding, atau bahkan kampanye. Beberapa keuntungan dari microsite adalah yang pertama, fokus, ditujukan untuk topik konsumen dan tindakan yang spesifik. Sebagian besar ahli pemasaran dan penjualan setuju bahwa pesan yang sangat terfokus adalah komunikasi terbaik. Yang kedua, kecepatan.
dapat dibangun dengan cepat dan hanya memerlukan friksi internal antara divisi IT dan pemasaran. Yang ketiga, viral atau dari mulut ke mulut. Kampanye viral yang sukses biasanya memiliki konten yang menghibur, kurang sopan, dan mengejutkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang email. Email adalah surat elektronik yang sekarang banyak digunakan orang sebagai pengganti pos. Email berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Email digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk file teks, gambar, audio, ataupun video. Dengan menggunakan email, aktivitas seperti surat menyurat jadi lebih mudah dan cepat dibandingkan menggunakan jasa manusia atau pos. Beberapa layanan yang menyediakan pembuatan email adalah Yahoo Mail, iCloud, AOL, Microsoft Outlook, dan yang populer dan sering digunakan adalah Gmail. Iklan pemberi sponsor atau sponsorship. Tempat terbaik untuk pemberian sponsor adalah di situs yang diarahkan dengan baik dan menawarkan informasi atau jasa relevan. Contohnya, iklan jasa penawaran minuman, misalnya Top Coffee. Tujuan sponsorship adalah yang pertama sebagai alternatif iklan, yang kedua menjangkau khalayak luas akan produk atau merek dari suatu perusahaan, yang ketiga menarik media massa untuk bekerja sama. Manfaat sponsorship adalah yang pertama dapat melancarkan dari suatu produk melalui publikasi atau media massa yang meliputi event yang telah disponsori. Yang kedua dapat mendukung strategi atau kebijakan pemasaran. Yang ketiga membangun hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai berita dari mulut ke mulut. Berita dari mulut ke mulut adalah aspek kunci jaringan sosial yang sifat percakapan dan komunikasi antar berbagai pihak. Jaringan sosial seperti Medscape dan Facebook menjadi kekuatan penting bagi pemasaran bisnis ke konsumen maupun pemasaran bisnis ke bisnis. Artinya, pemasaran bisnis akan lebih mudah mempromosikan suatu produk atau jasa kepada konsumen ataupun pemasar bisnis lain melalui media sosial. Berita dari mulut ke mulut ini bisa sangat efektif, apalagi untuk pebisnis kecil, karena di dalamnya pelanggan dapat merasakan hubungan yang lebih pribadi. Nah, garis penting dari berita dari mulut ke mulut yaitu yang pertama, situs web, yang kedua, blog, dan yang ketiga, jurnal atau buku harian online yang telah diperbaharui secara teratur. Di sini, saya mengambil satu contoh yaitu blog. Kita tahu, blog sendiri sangat bervariasi. Ada blog pribadi untuk keluarga dan teman dekat, dan ada juga blog lainnya yang dirancang untuk memengaruhi banyak orang. Nah, apa sih daya tarik dari blog? Daya tarik dari blog yang jelas yaitu menyatukan orang dengan minat yang sama. Terus, bagaimana mengukur efek berita dari mulut ke mulut? Di sini, pemasaran mengeksplorasikan berbagai ukuran untuk menangkap pengaruh berita dari mulut ke mulut. Pemasaran riset dan konsultasi Keller-V menyatakan bahwa meskipun 80% berita dari mulut ke mulut dilakukan secara offline, namun banyak juga pemasaran yang lebih berkonsentrasi pada pengaruh online. Ini berdasarkan cara kemudahan dalam penelusurannya. Beberapa pemasaran menekankan pada dua bentuk khusus berita dari mulut ke mulut. Yang pertama, pemasaran buzz, yaitu gosip atau perbincangan, adalah pemasaran yang menghasilkan ketertarikan, menciptakan publisitas, dan mengekspresikan informasi relevan baru yang berhubungan dengan merek melalui sarana yang tak terduga atau bahkan mengejutkan. Yang kedua, pemasaran viral,
yaitu menular seperti virus, adalah bentuk lain berita dari mulut ke mulut atau berita dari satu klik mouse ke klik berikutnya, yang mendorong konsumen untuk menceritakan suatu produk atau jasa yang dikembangkan suatu perusahaan melalui informasi audio, video, atau tertulis secara online. Nah, pemasaran buzz dan pemasaran viral ini mencoba menciptakan publikasi di pasaran untuk memamerkan merek dan fitur berharganya. Sebagian percaya bahwa pemasaran buzz dan pemasaran viral ini lebih banyak digerakkan oleh peraturan hiburan dibandingkan dengan peraturan penjualan. Besar perusahaan industri sangat bergantung pada tenaga penjualan profesional untuk menemukan tempat calon pelanggan, mengembangkannya menjadi pelanggan, dan menumbuhkan bisnis atau mereka memperkerjakan perwakilan produsen dan agen untuk melaksanakan tugas penjualan langsung. Adapun istilah perwakilan penjualan ini mencakup 6 posisi, mulai dari jenis penjualan yang paling tidak kreatif sampai pada jenis penjualan yang paling kreatif, yaitu 1. Pengiriman, 2. Pengambilan pesanan, 3. Misionaris, 4. Teknisi, 5. Pencipta permintaan, dan ke-6. Penyedia solution. Wiraniaga efektif saat ini mempunyai lebih dari sekedar insting. Mereka dilatih dalam metode analisis dan manajemen pelanggan. Wiraniaga diajarkan metode SPIN untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pertanyaan seperti pertanyaan situasi, pertanyaan masalah, pertanyaan implikasi, pertanyaan kebutuhan. Sebagian besar program pelatihan penjualan menyepakati langkah-langkah utama yang dilibatkan dalam semua proses penjualan efektif. Berikut 6 langkahnya. 1. Mencari calon pelanggan. 2. Pra-pendekatan. 3. Mengatasi keberatan. 4. Penutupan. Dan 5. Tidak lanjut dan pemeliharaan. Dan ke-6. Pemasaran hubungan. Nah, teman-teman, itulah hasil pemaparan materi dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar dengan menonton video kami. Semoga video kami ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.